Shalom kekasih Tuhan, bertemu kembali pada pembacaan firman. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan, tetap semangat dan bersuka cita. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang penuh masa depan harapan. Bapa di surga, kami datang sujud bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Allah yang Maha Suci. Urapi kami ya Allah Roh Kudus dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami saat membaca firman-Mu. Kami mulai pembacaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Suci. Haleluya. Amin. Bilangan 26. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok. Dari Palu, kaum orang Palu. Dari Hezron, kaum orang Hezron. Dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel. Dari Yamin, kaum orang Yamin. Dari Yakhin, kaum orang Yakhin. Dari Zerah, kaum orang Zerah. Dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Zefon, kaum orang Zefon. Dari Hagi, kaum orang Hagi. Dari Juni, kaum orang Juni. Dari Osni, kaum orang Osni. Dari Eri, kaum orang Eri. Dari Arod, kaum orang Arod. Dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shela, kaum orang Shela. Dari Peres, kaum orang Peres. Dan dari Zerah, kaum orang Zerah. Bani Peres ialah dari Hesron, kaum orang Hesron. Dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Ishar menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola. Dari Pua, kaum orang Pua. Dari Yasub, kaum orang Yasub. Dan dari Simron, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Zebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret. Dari Elon, kaum orang Elon. Dan dari Yahleel, kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Zebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasye dan orang Efraim.
Bani Manasye ialah dari Makhir, kaum orang Makhir. Dan Mahir beranakkan Gilead, dari Gilead kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead dari Lezer, kaum orang Lezer. Dari Helek, kaum orang Helek. Dari Asril, kaum orang Asril. Dari Sekem, kaum orang Sekem. Dari Semida, kaum orang Semida. Dan dari Hefer, kaum orang Hefer. Adapun Zelafehad bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja. Dan nama anak-anak perempuan Zelafehad ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Itulah kaum-kaum Manasye. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka, dari Sutelah kaum orang Sutelah, dari Beker kaum orang Beker, dan dari Tahan kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutelah dari Eran kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela kaum orang Bela, dari Ashbel kaum orang Ashbel, dari Ahiram kaum orang Ahiram, dari Zefufam kaum orang Zefufam, dan dari Ufam kaum orang Hupam. Dan anak-anak Bela ialah Ared dan Naaman, dari Ared kaum orang Ared, dan dari Naaman kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka, dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum dan menurut kaum mereka, segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asyer menurut kaum mereka ialah dari Himna kaum orang Yimna, dari Yiswi kaum orang Yiswi, dan dari Beria kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber kaum orang Heber, dan dari Malkiel kaum orang Malkiel. Dan nama anak perempuan Asyer ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Asyer, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yahziel kaum orang Yahziel, dari Guni kaum orang Guni, dari Yezer kaum orang Yezer, dan dari Shilem kaum orang Shilem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku ialah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi menurut nama suku nenek moyang mereka. Haruslah mereka mendapat milik pusaka seperti yang ditunjukkan undian. Haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka, dari Gerson kaum orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat, dan dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakkan Amran, dan nama istri Amran ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam,
saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang. Semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel. Kaum mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami sudah memperdengarkan dan mendengarkan firman hari ini. Berkati para pendengar channel YouTube ini, berikan kesehatan, rezeki, kekuatan iman yang baru dalam menjalani kehidupan hari ini. Kuasa darah Yesus membungkus kami untuk terus maju membaca dan merenungkan serta melakukan firman-Mu. El Shaddai, Allah yang Maha Besar, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sumber di atas segala sumber kehidupan kami.